Saya akan membahas filsafat dan teologi dari Agustinus. Saudara sekalian, Agustinus banyak sekali mempengaruhi pemikir-pemikir Kristen di dalam aktivitas politiknya. Kita melihat misalnya Luther, Calvin, Thomas Aquinas dipengaruhi oleh pandangan Agustinus. Di dalam abad 20, Reinhold Niebuhr sangat dipengaruhi oleh Agustinus. Waktu zaman Niebuhr, saat itu Gandhi sangat terkenal dengan pendekatan pasifismenya dia, pendekatan non-violence, tidak menggunakan kekerasan. Tetapi itu konteksnya adalah menghadapi Inggris. Jadi kalau lawannya Inggris mungkin ada hati nurani, ada tradisi Kristen dan sebagainya, mungkin masih oke. Menghadapi Hitler, ya pukul aku, dihabisin sering. Maka bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan baru? Akhirnya dia menggali dari Agustinus mengenai konsep just war, dan itu dituangkan di dalam buku-bukunya dia. Alasdair MacIntyre ketika melihat bahwa konsep etika itu sudah buntu karena pencerahan, maka dia kembali untuk menggali Aristoteles, lalu kemudian Agustinus, Thomas Aquinas, dan yang kontemporer adalah John Milbank. Dia juga banyak menggali Agustinus. Zaman Agustinus itu pilihan politik ada dua, saudara. Melihat negara itu seperti sesuatu penjelmaan Tuhan sendiri. Jadi ini alat Tuhan, penjelmaan Tuhan, sehingga negara itu dihargai begitu tinggi. Dan yang kedua adalah negara itu dipandang sebagai inkarnasi setan dalam dunia. Jadi dua cara melihat Roma saat itu inkarnasi ilahi, sesuatu yang begitu mulia, atau negara itu dipandang sebagai satanik. Agustinus tidak terjebak di dalam dua pilihan ini. Dia mengajukan sebuah opsi yang lebih berimbang. Jadi negara itu adalah satu campuran. Itu dituangkan di dalam bukunya dia, City of God. Dia mengatakan semenjak Kain membunuh Habel, tidak ada politik yang sempurna karena manusia itu senantiasa mencari keuntungannya sendiri. Maka politik bagi Agustinus selalu adalah campuran penduduk kota Allah dan kota dunia. Yang membedakan adalah cinta. Orang yang mencintai Tuhan, penduduk kota Allah itu mencari kemuliaan Allah. Orang yang penduduk kota dunia itu adalah mereka yang mencintai diri dan mencari kemuliaan diri. Nah, maka mereka ini hidup bersama. Jadi ada orang-orang yang mengasihi Allah, ada yang orang-orang mengasihi diri, dan itu hidup bersama di dalam sebuah negara. Itu sebabnya maka realistis sajalah, dunia ini dunia yang ada dosa di dalamnya, dan itu akan menimbulkan berbagai penderitaan. Itu sebabnya Agustinus tidak pernah memimpikan suatu masa di mana rakyat itu mencapai kebahagiaan penuh, Yerusalem atau City of God pada segala kepuncakannya. Tidak. Kita bukan hidup di dalam Yerusalem sorgawi, City of God itu. Tetapi kita juga bukan hidup di dalam Babel. Babel yang berjuang mirip Yerusalem tetap lebih baik dari Babylon yang memuaskan diri. Itu sebabnya ia mendorong generasi muda untuk terjun ke dalam politik. Kamu harus terjun ke dalam politik, karena ini juga adalah panggilan dari Tuhan membuat negara menjadi lebih baik. Kita disadarkan realitas bahwa kita ini hidup di tengah-tengah sekulum, dunia yang jahat. Namun demikian ada pengharapan sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Karena orang-orang yang berjuang bagi kedamaian, yang berpihak pada Shalom, kata Agustinus, menggenapi rencana Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya dengan semangat ini saya mengajak saudara untuk mempergunakan hak pilih saudara. Ketika kita melihat, ya memang ada pilihan-pilihan mungkin bagi beberapa orang tidak sempurna, tidak seperti kriteria saudara, sehingga kita melihat dalam wacana beberapa waktu ini ada tren golput, saudara. Nah, maka perkenankan saya mengajak saudara untuk memikirkan ulang, atau mengajak orang-orang yang golput untuk memikirkan ulang apa yang menjadi fondasi daripada tindakan mereka. Ada sebagian orang yang kurang informasi, saudara. Pilih nggak pilih juga, yang penting aku dagangnya begini aja. Aku kan orang kecil. Tidak, saudara. Suara Anda itu penting. Yang kedua, saudara sekalian, ada orang yang memilih menjadi golput karena
emosi. Dia melihat kok begini ya, dia mengecewakan saya gitu. Apa yang mau saya pilih ini mengecewakan saya, sehingga akhirnya dia menjadi marah, dia menjadi kecewa, dan akhirnya udah kalau begitu saya tidak pilih semuanya gitu. Dan untuk teman-teman yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, saya menganjurkan, yuk jangan baper. Jangan bawa perasaan ya. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena kita punya tanggung jawab moral. Kalau kita memilih yang salah, kita turut bertanggung jawab. Dengan kita tidak memilih, artinya saudara juga sudah menyerahkan mekanisme itu kepada orang lain. Dan saudara juga punya tanggung jawab moral. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin salah satunya ada orang yang pernah diskusi dengan saya mengatakan, oh saya melakukan sesuatu seruan moral di dalam golput. Oke, jadi golput sebagai sebuah gerakan moral yang mungkin bisa dikaji, disamakan dengan tindakan pasif disobedience. Ada yang menyamakan dengan itu, sesuatu ketidaktaatan sipil, sebuah ketidaktaatan sebagai sebuah bentuk protes. Tetapi kali ini berbeda. Ada dua kontestan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan ketika saudara memilih salah satu, saudara harus memikirkan yang paling baik di antara dua kontestan ini. Dan itu akan menyebabkan, pilihan Anda akan menyebabkan terjadinya perubahan. Saya percaya saudara sekalian, nomor satu atau nomor dua, ketika memerintah pasti akan ada dampaknya. Dan kita sebagai orang Kristen yang intelektual hidup di Jakarta harus betul-betul bertanggung jawab dan memakai kesempatan yang Tuhan berikan ini sebaik-baiknya. Mari saudara sekalian, jangan golput, jangan baper. Negara itu, kata Agustinus, harus memperjuangkan common good yang sementara di dalam dunia, temporal common good. Apa itu? Misalnya kata Agustinus, peace, ya kan, kesejahteraan juga diperjuangkan. Jadi social justice, lalu kemudian peace itu diperjuangkan. Dan untuk itu harus ada penegakan hukum, harus ada penegakan keadilan. Nah, saudara sekalian, Agustinus juga mengatakan negara bersama-sama dengan warganya itu harus mendorong warganya untuk menjadi orang yang baik. Nah, saudara, di dalam Agustinus yang menarik adalah ketika pemerintah mengusahakan ini, itu bekerja melalui gereja. Jadi gereja dan masyarakat bersama dengan pemerintah mengusahakan terbentuknya good habit dari polis. Even di dalam dark city, kata Agustinus, kita bisa mengharapkan ada perbaikan melalui pemimpin yang berkomitmen pada temporal common good. Nah, kalau di dalam konteks Indonesia, saya melihat temporal common good ini kan tercermin di dalam Pancasila. Pancasila ini sebuah ideologi tidak tertutup, pokoknya ini saya kasih kamu harus taat, tidak demikian saudara. Tetapi Pancasila itu terbuka untuk penafsiran. Meski mempunyai orientasi dasar yang sudah dibakukan. Misalnya 5 sila itu. Jadi ada semangat dasar, tetapi kemudian implementasinya terbuka untuk didiskusikan. Dan inilah semangat para founding fathers. Pembentukan Pancasila diwarnai semangat kebersamaan, pengorbanan, dan kebesaran hati. Berdiskusi demi tercapainya hidup bersama dalam sebuah negara. Nah, saudara sekalian, kelebihannya ini adalah sebuah cita-cita yang bersifat lentur sehingga bisa diakomodasi pihak yang luas. Ketika saudara nanti pilih pemimpin, oke, saya tidak baper, saya mau pilih. Terus kemudian pilih apa? Oh ya, yang Pancasilais. Itu kan berjuang bagi common good kan, temporal common good kita, itu Pancasila. Nah, saudara jangan tertipu, tidak semua orang yang mengatakan Pancasilais itu betul-betul mengerti Pancasila, saudara. Maka saudara harus mengecek, seorang yang mengatakan aku ini Pancasilais dan sebagainya, kira-kira konsepnya dia tentang Pancasila itu seperti apa? Karena sangat lentur sekali. Mari kita teliti konsep Pancasilanya seperti apa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar untuk melihat kondisi politik ini secara realistis, tetapi juga optimis. Meskipun banyak hal yang tidak sempurna, tetapi biarlah kami sebagai warga negara terus berjuang untuk mencapai kebaikan bersama secara temporal dan berjuang bagi perdamaian. Terima kasih ya Tuhan untuk filsafat dan pemikiran Agustinus yang menempatkan kami di dalam satu posisi yang produktif dan bersemangat untuk memajukan negara kami meskipun ada banyak kesulitan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.